khusus untuk para pekerja, ya, para penjemput rezeki, namanya Majelis Scale Up. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Kumaha damang baraya? Alhamdulillah. Atau travel baraya mah. Tad kumaha damang tad? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini teman-teman semua, kita masih diberikan kesempatan untuk terus istiqomah melaksanakan sebuah kajian yang kita rancang khusus untuk para pekerja, ya, para penjemput rezeki, namanya Majelis Scale Up. Jadi formatnya adalah membahas berbagai macam persoalan hidup dan dibahas tuntas pada malam hari ini. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua setelah sebelumnya kita rehat sejenak karena Idul Kurban. Dan kita insya Allah akan terus melaksanakan kajian Majelis Scale Up ini setiap hari Kamis pada maghrib, ya. Masih bersama saya Fahmi Akbar, insya Allah akan memandu acara hari ini sampai nanti pada Isya kita lanjut, ya. Ustaz, episode yang kedua, Tad. Siap. Ya, prolognya dulu mungkin untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Hadirin, sering sekali kita salah sangka tentang hidup ini. Kita nganggap hidup ini untuk kita. Kita anggap kita hidup ini untuk kita jalani. Padahal hidup ini perjalanan yang dijalankan oleh Allah. Dan tinggal bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah sepanjang hidup kita, maka Allah akan memberikan semuanya untuk kita. Semuanya itu bukan memberikan sebulatan dunia semuanya untuk kita. Silakan tanya mereka yang memiliki uang triliunan apa tentram. Tidak setenang orang yang tidak punya uang, tidur berkeringat dengan rumah yang tidak dikunci, nanaon, ya kan? Tenang, di tidurnya pun nyaman, kemudian mimpi jeung bidadari. Sementara mereka yang triliunan kan tidur mimpina di udah KPK. Itu berat. Jadi hidup ini kita anggap milik kita, padahal semuanya walillah, milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah, bukan milik kita. Bahkan kita nganggap nyari uang itu harus, padahal ya Allah enggak. Allah yang akan ngasih, tapi Allah marah kalau kaki nggak dipakai. Allah marah kalau tangan nggak dipakai, tidak disyukuri. Untuk apa kaki melangkah? Untuk apa tangan berbuat? Kan gitu ya. Allah tidak suka itu. Nah, temukan saja apa yang Allah ridhoi. Pasti Allah akan berikan semuanya kepada kita. Seperti Ustaz, saya belum dapat jodoh. Gimana caranya? Mending mintanya dari Allah jodoh itu. Jangan nyari sendiri. Ya, caranya ya gaul aja dengan hamba-hamba Allah nu garilis, insya Allah dapat satu. Mun gaul aja domba ya menang domba. Tapi yang jelas itu salah sangka kita selama ini. Dari kalimat awalnya saja Allah sudah memberitahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pengasih penyayang. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ada nggak sih unsur manusianya di situ? Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi, yang sering sekali kita lupakan. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah pengasih penyayang, itu diulang lagi oleh Allah. Jadi hoi, jangan merasa tidak disayangi oleh Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang merajai hari agama, hari pembalasan, hari penagihan hutang. Ya kan? Semuanya milik Allah. Baru kita iyyaka na'budu. Tugas kita menyembah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Tugas kita meminta kepada Allah setelah apa? Setelah ibadah. Tapi Allah juga membebaskan. Silakan saja kalau mau ambil dunia ini, silakan. Wa in lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, lakukan sesuka hatimu. Kita punya rasa malu di hadapan Allah. Kita akan melakukan seperti apa yang Allah inginkan. Kalau kita mau serakah, silakan. Allah juga tidak rugi ketika kita ambil semuanya dunia ini. Silakan.
mau ambil semua batu bara di muka bumi ini, mangga. Miliki semua batu bara itu. Padahal sudah jelas batu bara itu singkatannya, barang Tuhan bagi rame-rame. Nah, jangan ditelan sendiri. Ini satu perusahaan batu bara sa Kalimantan ku saurang kan bahaya. Nah, jadi silakan ambil semuanya. Tapi kita sudah tahu kalau kita sudah dalam surat Ali Imran kan, wa ma hayatud dunya illa mata'il gurur. Kapan kita merasakan dunia ini menipu? Setelah kita pulang, setelah kita meninggal, baru kerasa nyesel kita. Itu. Dan harus diyakini iman kita sudah ya, 5 rukun iman, tinggal 1 rukun iman lagi yang belum kita imani. Sudah kita imani, tapi kita tidak berani tidak beriman. Tapi kita belum melakukannya, beriman kepada takdir. Ya, punya suami yang ini, ya sudah, dia yang terbaik. Tapi jahat suami saya. Tugas kita bukan membuat suami jadi baik. Tugas kita menjadi pendamping yang baik. Terserah suami tetap jahat. Ya kan, punya istri, pika sebelen. Tugas kita bukan memiliki istri yang baik, terserah istrinya tetap seperti harimau. Tugas kita suami memberi nafkah aja tetap, tapi dia tidak berubah, tetap si harimau. Ya udah, tetap aja beri nafkah. Karena kita melaksanakan tugas, melaksanakan keharusan, bukan menikmati kehidupan. Nah itu, mangga ah. Siap tadi. Tapi lamun jika harimau meningkatnya pergi atau tadi? Oh enggak juga. Banyak teman-teman kita di Afrika sana, di Arab sana, di Emirat yang melihara harimau. Terus dikasih daging harimau nate. Tetap galak, tidak pernah jadi jinak. Terus saja dikasih daging, dikasih makan, tetap galak. Pas harimaunya mati, pemiliknya sedih tuh. Padahal galak. Bukan syukuran, asik maut, enggak. Jadi anggapnya ke istri yang tetap galak juga, anggapnya harimau, bener tuh. Gitu. Siap. Ya, siap. Tadi mengawali tadi ya persiapan nikah. Ya, ini kan masih banyak nih yang udah pengen nikah tapi masih bingung. Ini teh kudu butuh ilmu apa saja sih yang harus disiapin gitu tadi. Nanti majelis ini akan mengadakan kelas pranikah khusus. Buat laki-laki tapi. Khusus laki-lakinya? Khusus laki-laki. Nah, tadi khusus laki-laki. Manya ayeuna harimau jeung pawangna dihijikeun. Oh. Pawangnya aja khusus pawang ya. Khusus pawang. Pawang heula sakola gitu nya. Sakola pawang, nanti harimaunya kita latih. Nah, kenapa? Karena memang banyak laki-laki yang tidak tahu seperti apa harusnya jadi suami. Betul. Dia hanya sekedar jalan, dia ingin istrinya nurut. Hei, istri teh akan taat kalau kitanya hebat mah pasti. Bisa nggak sih istri taat ke suami yang cilepeng? Bisa tuh. Wah. Harus hebat kitanya kan itu ya. Dan kalau udah hebat mah cukup panonnya. Gitu gua kayak nurut. Cukup itu teh. Nu hebat mah. Ya saya di rumah kalau pengen kopi saya lihat, kopi. Datang teteh cik kopi, padahal saya ngeliat kalengna, kopi. Datang ya kopi. Jadi nggak usah, cik bikin kopi nggak usah, ya kan? Seperti itu. Jadi laki-laki banyak yang tidak tahu. Tetap tugas laki-laki menjadi suami apa? Ibadah. Iya karena abudu. Tetap itu, nggak ada yang lain kok. Perlakukan istri dengan mesra, dengan baik, dengan romantis sebagai hamba Allah, ciptaan dari Allah yang maha indah. Perlakukanlah sebagaimana kita memperlakukan benda-benda yang indah. Punya kristal, gampang pepes, kira-kira lalaunan tuh mindah ke anak. Lalaunan. Ngelapna lalaunan tuh. Nyimpennya di tempat aman tuh. Itu istri. Sehingga gitu ya mau istri teh. Anggut karung, wah karunya tuh. Kasihan. Ada kulinya. Ada kuli, eta. Siap. Jadi nanti kita bakal bikin khusus. Iya khusus, kelab nanti akan bikin ya. Khusus majelis pranikah khusus laki-laki. Ditulis khusus laki-laki. Supaya karena selama ini mah bener tadi nu dihijikeun teh pawang jeung eta pawang jeung harimauna moal aman. Iya, betul. Moal aman. Karena memang seurgen itu tadinya maksudnya sangat penting dan banyak rahasia-rahasia yang harus dimiliki oleh laki-laki. Ini sampai wanita nanti kelepek gitu. Ada apa ilmu namanya gitu. Begitu deh, nanti kita siapkan ya Bapak Reza, kudu bener ya sekolah atau mana ge. Sip, mengawali pertemuan hari ini tadi saya sudah bertanya dan sekarang silakan dari jamaah yang akan bertanya. Mengawali. Sok atuh, apapun yang jadi permasalahan. Relatif lebih baru dari ente kan ya. Udah nikah belum?
Kawin atuh. Itu rame. Matang kayak jadi peserta pertama Oh tadi iya. katanya. Iya, jadi kepala KM. KM nah. Sip, mangga silakan. Ada yang mau mengawali pertanyaan untuk pertemuan kita hari ini? Prinsipnya yang harus di-highlight-nya apa? Kita sering salah paham tentang hidup ini. Kita anggap hidup ini milik kita sehingga kita jalani semuanya dengan keserakan kita. Padahal hidup ini sudah diatur oleh Allah dalam 30 juz Al-Quran. Tinggal ikuti itu. Ya, tinggal ikuti aja. Bohong boleh nggak? Oh, kita lihat dalam Quran boleh tuh. Dalam Quran nggak ada penjelasannya dalam hadis. Udah itu aja. Nah, terus Utsman bin Affan rumahnya mewah tidak? Tidak. Ya. Abu Bakar As-Siddiq rumahnya mewah tidak? Tidak. Mereka tidak mau melebihi rumah Rasul. Ini nggak mau mereka. Tapi harta mereka banyak Kak? Banyak. Karena rumahnya tetap sederhana, harta mereka banyak. Akibatnya apa? Terus buat apa uang? Akhirnya mereka rajin sodako, dibuang semuanya kan itu. Dan disimpan di mana tuh? Kan itu ya. Ente punya rumah 5 kali 7. Seberapa? 5 kali 35 meter. Ada istri, ada anak 4. Rin kan? Sementara ente punya uang 1 triliun. Disimpan di bank, semuanya bank riba atau belum ada bank. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan uang itu? Bikin rumah baru atau? Itu. Sementara ente tidak mau melebihi Reza yang rumahnya 5 kali genep. Jadi disebarkan, disebar, dibagikan. Dan setiap sodako akan Allah balas. Artinya bukan untuk ngumpulin uang. Disimpan uangnya di banyak saku, disimpan uangnya di perbendaharaan Allah, di sana, di kasnya Allah, disimpannya di sana. Akibatnya Allah akan memberikan nilai lebih kan dari uang itu. Dan Masya Allah, janji Allah sudah luar biasa itu. Yukridullaha qardhan hasanah, barang siapa meminjamkan uang kepada Allah dengan pinjamannya, bukan meminjamkan Allah butuh, tidak. Kita yang menyimpan uang. Seperti sekarang, nyimpan uang nggak di bank? Ada ya, di rekening ya? Oke, itu kita sedang nyimpan atau meminjamkan ke bank? Meminjamkan. Bank memutarkan kan itu. Tapi suatu saat kita ambil ada kan itu. Sama ke Allah juga seperti itu. Meminjamkan, bukan berarti bank butuh. Bank tidak butuh ya. Tapi suatu saat kita butuh, kita bisa ambil. Tapi karena ada di bank diputarkan, di Allah juga begitu. Kita simpan di Allah seperti menyimpan padahal sedang meminjamkan kepada Allah. Dan di situ nanti Allah akan membalas dan berlipat Allah membalasnya luar biasa. Matak bisa banyak poros yang bisa kita simpan gitu tadi. Betul. Kerasa sekali ketika saya menyimpan uang di saku orang banyak. Menyimpan uang di saku orang banyak, sia kebagian. Banyak orang yang dapat meskipun receh seetik. Tapi dari sana saya menemukan senyum dari sekian orang. Dan senyum itu menyemangati. Suatu saat saya mogok, mereka ngariung, didorong negara ramean, ngedorong hiji mobilku 100 orang itu. Topi ke Bandung, ke Jakarta, terus aplusan. Kan itu luar biasa. Malihurungkeun itu. Siap. Jadi bener konsepnya sama tadi. Jadi lamun misalkan kita ngumpulin uang, hari di dunia mah nyimpenna di bank gitunya. Di barijeng dipakai aku ya, lamun kita nyimpennya ke anak yatim, ke panti asuhan, sama aja nyimpennya ke Allah gitu ya. Ada sebuah kejadian tahun 97 musim kerusuhan. Seorang teman karena memang waktu itu harga mobil turun, dia beli mobil baru Mercy 400 atau 600 SEL itu. Pokoknya mobil mewah lah. Pas Jakarta terbakar, bom, dia langsung ke basement, parkir. Udah pergi ke Bandung, ngungsi. Udah agak reda, udah beres, dia tengok mobilnya. Berdebu, debu-debu bakaran. Mobil sebelah kiri kanan depannya terbakar. Gedungnya juga terbakar. Dan mobil dia aman. Saya nanya, ini asuransinya ke mana? Di dukun mana? Enggak. Dukun ini mau pegawaian anak? Enggak. Saya asuransinya ke Allah. Pas saya harus bayar asuransi sekian, saya berikan kepada fakir miskin, anak yatim. Sudah, ya Allah titip mobil saya, beres. Dan itu kejadian juga waktu pelumpang meledak ya, Pertamina. Ada mobil merah ya, yang biasa dipakai antar jemput orang jamaah yang umroh. Sebelah kiri kanannya kebakar, mobil itu nggak kebakar. Asuransinya di Allah. Itu jelas. Jadi mending nitipkan harta ke siapa? Jelaslah ke Allah. Kalau sekarang ada wacana
Uang 1.000 jadi 1 rupiah. Jadi kalau punya 400.000 atau 100 juta, jadi tinggal 100.000 aja kan itu. Dari 100 juta teh jadi 1 juta ya. Ya, dihilangin 3 angka. Luar biasa itu. 100 juta hilangnya tinggal 100.000 rupiah. Keente mereka yang punya uang. Hilang 3 digit. Kalau sudah dititip ke Allah, keente. Enggak, itu tenang. Nah, tadi ya misalkannya berhubungan dengan kehidupan tadi itu udah banting tulang, sudah bekerja keras, tapi kayaknya teh asa apa yang harus diperbaiki lamun hidup gitu-gitu aja tadi. Saya sudah kerja keras, sudah banting tulang. Yang pertama harus kita lakukan, kurangi keinginan, pengalaman. Ya banting tulang kerja keras kekeh yang PCX nya moal kakak beuli atuh. Bener tuh, kayak laka turunin dulu keinginan. Nanti uang 1 juta itu akan berharga. Tapi uang 1 juta tidak akan berharga kalau keinginannya masih tinggi. Turunin dulu keinginan. Setelah keinginannya turun, baru bikin kegiatan. Bagaimana banyak orang menikmati harta kita. Ya sekedar ngajak ngopi, ngajak makan lah sama teman. Sodako bukan itu, sodako. Udah sama temen ngari-ngari ngopi. Itu kebaikan, jangan salah. Saya sering itu ngajak kok kumpulan yang ini, hariung ngopi. Udah beres, lusanya kumpulan yang ini hariung ngopi. Terus gitu. Kenapa? Saya ingin keringat saya dicicipi oleh semua orang. Itu. Jadi banting tulang itu akan terasa. Terasanya apa? Ketika hasil keringat kita membuat orang senyum ngopi, kan gitu ya. Terus udah kalau udah nggak punya keinginan aman, udah nggak ada perlunya lagi sama uang. Iya kan? Siap. Gaya hidup yang terlalu tinggi mata beda. Istri kita cantik nggak? Kita akan merasa tidak cantik kalau standarnya lebih dari itu. Nggak, saya panggelisna sadunya dibandingkan ayam di kandang, beres? Gitu. Udah, itu. Siap. Oke. Silakan dari jemaah kalau ada yang mau bertanya, maka silakan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya bisa hadir lagi di kajian berikutnya ini. Perkenalkan, nama saya Andi dari Cicalengka. Ingin saya tanyakan itu gini Pak, apakah ada trik-trik tertentu dalam keseharian untuk kita selalu ingat Allah? Saya pernah kemarin sih ngobrol sama teman yang jualan Pak. Ini gimana hasil jualan? Laku nggak? Saya mah kuma Allah. Udah ada pembeli mah digerakkan ku Allah. Nah itu sampai keluar ucapan kayak gitu. Itu takjub gitu. Apakah ada trik-trik tersendiri gitu? Supaya ingat Allah terus gitu. Oke. Dalam keseharian. Dalam keseharian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu pertanyaannya sederhana. Boleh nggak sih kita mengatakan gon dagang mau payu kumaha Allah? Boleh nggak kalimat itu? Boleh. Enggak lah, enggak. Menurut saya kalimat itu siganu bener. Tapi menurut saya itu bener. Malah jadi tidak ngelakuin apa-apa gitu. Akhirnya tidak ikhtiar. Oke. Harus ditata, mun etalase mah harus ditata etalasenya. Senyum kitanya harus dibangun, komunikasi kitanya harus ditumbuhkan, kan itu ya. Kalau cicing we, naon nu meuli? Dagang di leuweung aku mah Allah we. Nu datang orai ngaung. Kira-kira aku mah Allah. Bisa enggak seperti itu? Enggak lah. Cari tempat yang memang ada orang yang belinya. Allah marah kok. Allah marah kalau kita tidak mengikhtiarkan sesuatu. Ikhtiarkanlah sesuatu yang membuat Allah tidak marah. Apa itu ikhtiar? Etalasenya diperbagus, terus barang dagangannya bersih, terus kitanya juga rapi, bahasa kitanya bagus. Motivasinya, saya lakukan ini untuk Allah. Itu. Ya apa nggak cicing. Aku mah Allah gitu. Jadi kalau tahu gitu nyakumadinya, kan berat. Aku mah. Ini kondisi yang memang harus kita coba bangun. Pengertian bahwa Allah sangat suka sekali kepada usaha-usaha kita. Meskipun Allah tahu usaha kita tidak akan memberikan untung apa-apa. Kalau Allah tidak mengizinkan untuk dapat, kan itu. Udah. Dan kita bahagia nggak kalau kita sudah ikhtiar terus tidak dapat?
Bahagia pada saat pulang saya sudah dapat pahala. Hmm. Meskipun tidak dapat untung, saya sudah dapat pahala. Nggak bisa asal-asalan, nggak bisa. Sehingga istri tak temani tenan kumaha nanti suami kabur nyari istri yang lain. Kumaha lo. Kalau tanya sampai lag-lag. Keren gitunya. Iya. Nah itu. Jadi memang lamun mau ngomong kayak gitu memang sudah usaha maksimal gitu tadinya. Sudah. Baru sudah ada ditutup dengan kalimat itu gitu ya. Betul. Bukan lain sayana terus bilang kayak gitunya. Kan cerita para sahabat Nabi yang kenapa ontanya tidak diikat? Aku malu weh. Kalau lain tukang parkir. Jadi harus diikat. Ketika mengikat itu tidak menjamin unta itu tidak hilang. Tetap aja akan hilang kalau memang waktunya hilang. Tapi paling tidak ikhtiar itu sudah dihargai oleh Allah. Seekor burung kecil mematikan apa? Apinya Nabi Ibrahim. Diledek pan ku cak-cak nanaonan bro ente letik-letik itu satu tetes mana bisa mematikan api besar itu. Saya hanya ingin Allah mencintai saya kan itu. Bukan untuk mematikan apinya. Terus untuk apa ya tahu? Itu langsung dibersihan geus teu payu mah teu payu we. Paling tidak Allah menghargai saya. Saya sudah berikhtiar. Itu. Ya. Jadi memang berhati-hatinya jangan berlindung di balik kumaha Allah tapi jangan tidak melakukan siganu soleh. Abdi mau wios kumaha. Seperti ada seorang ibu saya tanya kan, dia baru menikah dari mana? Apa kerjaan suami dia nggak cerita tentang kerjaan suaminya apa. Terus rezeki dari mana tuh? Ya dari Allah. Yes. Suatu saat dia kepepet buat nyekolahin anaknya. Dia minta tolong sama saya, panti Allah. Iya Ustaz saya salah bicara. Saya ikhtiar ini mudah-mudahan Allah menghargai dan saya berharap dari Allah. Ikhtiarnya harus disebutkan. Siapa tahu ketika disebut ikhtiarnya klop ya dengan apa yang saya butuh. Oh kalau begitu saya butuh. Cik kan bisa gitu Maren. Betul. Ja, apa kegiatan sekarang? Saya di bidang ini nih dagang sepatu. Kebetulan ada 100 biji stok sepatu ukuran 42 buat perempuan begini. Ada apa? Kan bisa gitu kalau ada komunikasi. Aya nu siganu soleh. Ya alhamdulillah rezeki dari Allah saja. Benar-benar nama, tapi dia tidak membuka peluang orang untuk mengenali apa usahanya sehingga tidak ada silaturahmi perniagaan. Silaturahim perniagaan itu penting sekali. Membahasa orang mah membuka link dagang. Nah, itu. Siap. Jadi gitu tanya. Sok cawakeun batu. Awang awang mesti kasambet tuh deh. Oke, tan lamun misalkan gini tan dari usaha ikhtiar tadi gitunya di satu sisi ada orang yang banyak dosa tapi payu tan. Tapi di sisi lain saya teh seudah ibadah udah ikhtiar tapi asa teu payu-payu itu ada hubungannya enggak tan? Ada. Istidraj ya. Oleh Allah akan dibiarkan mereka yang tidak ibadah sok we. Seperti itu. Kamu ingin dunia sok ambil semuanya suka-suka kamu. Tapi Allah tidak melindungi hatinya, tidak tentram, bahkan mungkin hatinya keras. Suatu saat akan terjadi saking sibuknya nyari dunia dan lupa sama Allah nanti anaknya keras susah dinasehati. Ada istri yang keras hatinya susah dinasehati atau yang bersangkutannya hese diajak ngaji misalnya. Ikut sih ke pengajian tapi langsung nyengir Ustadz nanu ya kacau udah. Itu teh sudah tertutup hatinya. Padahal siapapun ustadznya meskipun ustadznya budak letik kalau memang bagus kenapa tidak kan itu ya. Itu. Dia tidak memiliki kelembutan hati misalnya atau apa saja. Ada masalah sementara kita yang sudah ibadah masih ya. Ibadah itu tidak hanya sekedar taat, sujud, saum, sedekah bukan hanya itu. Menata manajemen juga ibadah. Iya kan? Salah satu contoh kegiatan yang termanage apa? Kenapa sholat dimulai dari takbir, begitu cara takbirnya, kemudian begitu sidakopnanya, begitu rukunya, itu apa itu? Itu manajemen, bergerakan, kan diatur oleh Allah. Kalau kita lihat ininya apa namanya, efek daripada gerakan itu kepada peredaran darah, tanya deh sama ahlinya. Pokoknya setelah takbir begitu teh darah akan begini, kemudian kurang lebih 1 menit kita mengucapkan iftitah, al-fatihah dan surat, maka perjalanan darah akan seperti itu di tengah tangan seperti ini. Kemudian ketika darah begitu, kemudian diajak mengkol ruku, nanti darah akan ngerem. Manfaatnya luar biasa. Ini sing hati-hati. Jadi manajemen sudah diatur oleh Allah. Kenapa Allah mengatur manajemen kita? Kenapa kita tidak manage usaha kita? Kan itu. Saya udah taat, manajemen atur.
Saya teh udah taat, masih ada yang belum taat. Jadi memang kudu evaluasi terus kan, ya? Evaluasi terus, evaluasi. Dan justru jangan iri kalau misalkan batur tara sholat gede teh justru bisa jadi eta mah istidraj gitu Nah, tadi. jangan buat kita yang hadir. Jangan ngorehan, ngodokan saku batur. Antep nu beungar rek soleh rek teu rek tatek teu kumsi. Yang penting kitanya saja ikhtiar. Capek atuh dah. Itu teh sholat tapi beungar ari urang. Pikiran teuing batur sok-sok we kamu mah hidup aja untuk kamu sendiri kan itu ya. Seperti itu. Siap. Saya lebih greget kalau kita apalagi membandingkan. Punten, mau nggak dibandingkan oleh orang tua? Nggak, ke orang lain. Nggak suka kan? Sama Allah juga tidak mau dibandingkan. Ngari kau itu meresak itu ke orang tuh. Amak mau Allah. Mungkin itu juga bagian yang menghambat rezeki. Aduh, Kan itu. benar. Jangan membandingkan. Oh, Dan itu tuh nggak sadar tadi ya. Kan kadang bukan nggak sadar. atau Itu tabiat. yang disebut tidak zikir. Kalau selalu zikir dia akan tahu persis ya bahwa itu adalah urusan Allah. Udah. Di kalangan ustaz itu nu kitu. Aya. Oh, mana mau ngerosok we mana mau payu ari urang teu aya nu kitu geura. Aya teh. Aslina aya. Kan geuleuh. Ulah nunjuk batur. Ya, enggak saya enggak pernah gitu, hanya pernah saya dengar teman-teman Iya. pas ngumpul. Oh, Ustaz mah muni pagi siang sore malam kegiatan orang, kegiatan cik atuh bagi-bagi jadwal teh. Har, saya nggak minta dan nggak bikin. Orang yang minta kan itu ya. Kalau diaturnya saya hanya ikhtiar memperbaiki ilmu, mengupdate bahasa, memperbaiki wawasan, meluaskan. Sudah, kira-kira kalau tuh Dudi, wawasan kamu nambah, coba berikan ke orang sana, gerakan orang sana. Manggil saya kan gitu, meren. Dan kalau kita diam ke ulun, wawasannya tidak berkembang, bahkan mungkin kitanya sendiri tidak mau memajukan diri kita, kira-kira oleh Allah kita diizinkan nggak memajukan orang lain, memberikan pencerahan orang. Saya sendiri tidak tercerahkan oleh diri saya, kira-kira bisa nggak saya mencerahkan orang lain? Itu Siap tadi. Siap, ini nampaknya semakin menarik teman-teman semua, tapi kita harus rehat dulu ya. Jeda sholat isya, nanti kita lanjut lagi setelah sholat isya teman-teman semua ya. Jangan kemana-mana, kita lanjut setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini ngingat karena sekarang lagi musim haji tadi. Ada teman saya update status haji tadi. Jadi, masya Allah kan cuacanya lagi terik banget ya. Terus si busnya telat datang tadi. Itu, nah kemudian komen netizen ini yang menarik. Itu mah tergantung amal perbuatan, makanya sama Allah ditunjukkan. Apakah memang orang-orang yang umrah atau haji gitu ketika mendapatkan kesulitan itu teh membalas perbuatan dia ketika sedang tidak berhaji atau umrah tadi? Bahasanya bukan membalas, tapi Allah menguji. Kalau membalas sepertinya kalau tempat itu tempat balasan, mending dibalas di ditu atau mending dibalas di akhirat buat koruptor. Di ditu. Mending di akhirat tuh orang udah teka bagian. Iya kan? Udah senang-senang zina di dia, di ditu kan ketimpa batu teks, udah beres. Jadi akhirat tuh. Iya kan? Artinya Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Madinah bukan tempat pembalasan. Tapi Allah ujar, oke. Update status tujuannya dakwah, nggak usah kita komentarin ya. Oke. Mereka dakwah tentang haji. Kemudian ada jamaah yang di pinggir-pinggir jalan Muzdalifah mau berangkat ke Mina, telat bisnya. Mestinya pembimbingnya tahu bahwa jalan deket kok dari Muzdalifah ke Mina. Yang jauh itu dari Arafah ke Muzdalifah. Ke Mina dekat jalan. Kalau saya suka bawa jalan, tapi kan ini panas sekali. Saya mengalami haji bulan Juli. Itu panas sekali memang, 49, 45, panas sekali. Oke. Dari teman kumaha malam-malam yang luar biasa itu, apa yang dilihat oleh mereka yang memotret, merekam kejadian itu sambil komentar, langsung menyalahkan, ya Kementerian Agama, kan ya, iya dasar Saudi Arabia, menyalahkan batur. Kira-kira punten pisan, dia yang merekam sambil mengomentari buruk orang lain, Kementerian Agama atau kerajaan Saudi atau perusahaan bis, itu kira-kira mabrur nggak hajinya? Hari itu juga langsung coret itu, catat itu. Udah ketika ke sana lihat orang menderita seperti itu, doakan.
Kita untung di atas bis nih. Mereka belum dapat bis. Kita doakan mudah-mudahan sabarkan mereka ya Allah. Beres. Mereka sedang diuji oleh Allah. Udah tahu kemana amal-amalan. Di tunak itu enggak. Banyak ujian itu namanya. Ini pengalaman saya tawaf kudum. Haji saya pertama waktu itu tahun 90. Ker kasep-kasep nata. Kesaran karena kita mata. Can dijual. Oh, can. Belum disimpan di etalase. Nah, tawaf kudum pertama dompet saya hilang. Living cost ada di dompet. Ketemu lagi di Hijri Ismail dan uangnya hilang. Dompet pula ya. Dompetnya ayah dan ayah SIM di situ ya aman lah. Isinya aman kecuali uang. Semua teman saya sekoloter ngomong di Dituna sigana copet. Di Indonesia sigana copet. Saya hanya bisa diam kan. Saya pergi ke Hajar Aswad, ke Hijri ke Multazam. Saya berdoa seandainya engkau laparkan saya, berikan saya makannya. Seandainya tidak engkau berikan saya makan, jangan kau laparkan saya, sehatkan saya. Allah udah titipkan ke Allah. Udah. Kesannya saya sedang dihukum karena saya tukang copet di sini. Tapi ya sudah, saya hadapi dengan sabar perjalanan itu waktu itu. Sampai selesai 42 hari sampai lagi ke Indonesia. Pas turun di Halim Perdana Kusuma waktu itu turunnya di situ di Halim. Itu semua teman sekloter jamaah ngongkosan buat bis pulang. Buat kanggo bus buat pulang ke Bandung. Itu saya masukin semua ke tas. Pemberian ada real, ada dolar, ada rupiah. Setelah sampai Bandung saya hitung, itu 2 ONH itu. Setelah saya hitung jumlahnya kan ONH-nya 5.750, itu 2 kaliun. Artinya di atas 11 juta saya dapat. Saya kasihin ke teman untuk berhaji, beres. Oh, mungkin waktu saya tawaf diambil uangnya oleh Allah Dudi kudu jajan. Biar semuanya diservis sama semua orang. Kan orang tahu saya tidak punya uang. Akibatnya semua nggak jajanan kan? Pada doyong iya pada semua nggak jajanan. Terus oleh satu kloter jamaah satu kloter yang paling banyak siapa? Saya. Padahal tuh gak duit. Kan itu. Cek kalau tenang, Dudi mah di jajanan we. Akhirnya saya dijajanin sama semua orang. Setiap lewat ke kamar orang, semua pasti nyapa. Cep, tos tuang. Kan waktu itu mah Cep kan tahun 90, umur sabra sekarang aja 42 itu. Artinya belasan tahun lah ya. Waktu itu, ya Allah ya Robi. Semua nawarin makan, pulang saya gemuk. Kenapa? Saya tidak masak, tidak mikirin jajan, tidak mikirin makan, tidak mikir belanja. Sudah. Uangnya dibalikin lagi oleh Allah di bandara. Sampai ke Bandung yang luar biasa aja. Pas datang ke Mekah, saya nulis surat untuk istri saya. Mesra surat teh. Sayang, juara lah. Mau dibaca thanksin weh. Dah. Saya kirim melalui pos kan, nggak ada SMS waktu itu nggak ada. Pas sudah sampai di Indonesia, saya lagi duduk di depan rumah, datang tukang pos, surat seorang, 43 hari, 45 hari berarti kan, 45 hari baru sampai posnya buru-buru jejawet isin. Bahaya itu juara 45 hari kertas selembar, sekarang kan detik itu teknologi ya. Nah, jadi jangan komentar apa-apa, doakan saja mereka mabrur ya. Gitu. Dan yang ngerekamnya di bis, tuh gimana ya Kemenag teh korupsi sekali, gimana ya kerajaan Saudi teh mereka yang mencaci maki orang lain mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan mabrur haji. Insyaallah. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya, silakan jemaah yang mau bertanya. Dari si bapak tadi mana? Tuh ayah. Eres Widi dan Kene. Silakan, enggak? Silakan. Ini bebas pertanyaannya tidak ada temanya, kita mau permasalahan. Pokoknya scale up aja, mengangkat skala hidup kita gitu tah. Naikin iman dan amal yuk, scale up ya. Enggak, silakan. Ya ini teh ada titipan pertanyaan. Pura-purana padahal panena. Ya, biasa. Sebenarnya benar nggak sih ada hubungan antara kesehatan mental dengan keimanan? Ada yang bilang kan, kamu mah berarti apa sih mentalnya mental biye. Nah, paling juga kamu mah imannya jarang sholat, jarang zikir. Padahal kan justru ketika mental kita sehat, ibadah lebih enak kan, ibadah lebih nyaman gitu.
Nah, emang bener nggak sih ada hubungan gitu Hubungannya. dari kesehatan mental dan keimanan? Oke. Jangan kita mengharapkan kesehatan mental itu datang dari pelatihan. Tapi justru kesehatan mental itu datangnya dari keimanan. Kenapa kamu kerja keras? Allah, saya ingin Allah ridho. Kan gitu ya. Kamu menghadapi badai seperti ini tetap senyum. Saya tahu ini dari Allah. Sepanas ini kamu masih bisa senyum. Beri mentas. Ya, ini dari Allah. Saya ingat sekali ketika saya sombong tadi di Madinah. Usum haji hari tata tahun 90. Atuda kebayang tuh bro. Jemaah haji yang tidak kehilangan sendal hanya saya. Dari sejak datang sampai ke Madinah 2 hari menjelang pulang. Nggak hilang. Ngomong dong saya dapat jamaah nu orang telengit gitu kan. Sholatlah saya kan. Sholatlah saya. Setelah sholat hilang sendal saya. Mangkaning panas. Itu yang namanya orang jalan di aspal tuh rusak kakinya. Melepuh pasti. Wah eta berjuang. Dari masjid ke tukang sendal tuh. Karena penginapan masih lebih jauh. Terus ke tukang sendal teh nganyuk deh, udah gak ada uang kan. Jelang. Ya Allah panasnya luar biasa. Tapi saya nikmati panas itu. Kenapa? Karena ini anugerah dari Allah kan itu. Nah itu kekuatan mental yang hebat itu tidak lembek, tidak mental kerupuk ya, keanginan beye, tidak mental apalagi. Strawberry senggol. Iya, strawberry kasenggol langsung pupus. Tidak mental ndog puyuh ya. Tapi betul-betul kokoh karena apa? Karena ada Allah. Saya bahagia gak sih kira-kira kita takut gak oleh panas yang terik sekali. Yang kaki aja bisa melepuh saat melangkah. Itu sampai saya bekal apa coba? Sajadah dirusak. Dicak sajadah ambil dicak diangkat. Terus gitu melewati sajadah. Melepuh bahaya tuh. Tapi saya syukuri ya Allah. Panas ini membuat saya kreatif. Terima kasih ya Allah. Indah tuh. Jadi hadirnya mental yang kuat itu dari iman yang kuat. Mensana in corpore sano. Itunya salahnya. Pokoknya gitu ya lah. Ya. Gitu ya. Selanjutnya silakan ada lagi. Dong jadi kalau mau nanya sok langsung dong era-era. Yes. Ini kenapa beliau ngajak kita nanya gitu. Kenapa coba? Supaya kita berani menghadapi calon mertua nanti. Mencicingan di depan calon mertua ke cici kan kebayang tersiksa tuh. Belajarlah bertanya supaya nanti kepada persiapan. Kayak terbiasa. Kan terpayu-payu nanya gitu. Wah. Iya. Nah, nanti kita siapin sekolah menjadi suami. Wah, ya. Benar? Sekolah menjadi suami.com. Iya. Yang kelahnya eta mah. Sip. Ada? Kalau tidak ada, ini banyak pertanyaan banyak kan? Siap. Ya. Ustaz. Tadi ya cina. Allah tuh masih menyayangi orang yang murtad sama banyak dosa nggak sih tadi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Hadiah untuk semua kita yang beriman surga dengan rahman Allah. Rahim adalah kasih sayang Allah kepada semua ciptaannya termasuk orang kafir, orang murtad, orang yang menghina, membenci umat Islam. Itu disayang oleh Allah, dikasih makan, kasih angin, kasih oksigen, ya kan? Semua disayang. Semua disayang. Hanya ada yang disayang di sini aja, habisin semua di sini, nggak dapat surga. Ada yang disayang di sini dan di sana. Yang disayang dengan rahman Allah, itu di dunianya dia tidak dapat banyak mungkin, cukup. Tapi waluyatnya gini, waktu perlu ayat. Waluyatnya. Nah, di dunianya waluya, tapi jelas gitu kan, kesananya pulangnya ke surga. Sekarang saya kalau berdoa pada saat ba'da sholat mesti ada doa begini. Ya Allah, lindungi saya, hambamu ini. Lindungi hambamu ini ya Allah dari godaan setan, karena kami tidak mampu melihat setan dan tidak bisa memprediksi mana godaan setan, mana kebenaran. Ya, karena kebenaran itu dilematis. Kadang godaan setan juga sih benar model tadi tah ya.
bahasa pertanyaan gimana? Aku mah Allah we. Sehingga bener pan. Padahal itu teh betul-betul bikin Indonesia lembek, umat Islam kalah. Kan gitu. Sehingga bener. Udah umat Islam jangan main politik-politik sing khusyuk ibadah. Tah eta. Itu godaan setan dan kebenaran tuh, ya Allah lindungi saya dari godaan setan. Karena saya tidak mampu menghadapinya. Kan itu ya. Karena itu fasta'id billah, berlindung kepada Allah. Kemudian juga saya juga meminta kepada Allah, ya Allah lindungi, anugerahkan pada saya sifat-sifat baik yang kau ridhoi. Dan buang dari diri saya sifat-sifat buruk yang kau murkai. Karena saya takut mendapatkan siksamu. Jadi sudah tidak peduli lagi dengan dunia. Nah sekarang tentang dunia. Siapa di sini yang perlu uang? Yang butuh betul sama uang siapa? Coba cung-cung. Butuh ya, oke. Kenapa butuh? Karena sering lihat iklan, ya, sering jalan ke mall, sering jalan ngelihat orang lain pakai apa, pasti butuh duit hayang eta. Saya sudah mencoba bertahun-tahun tidak jalan ke pertokoan. Di handphone tidak lihat iklan-iklan lewat skip. Tidak. Kalaupun belanja titip ke teman, panglikeun ieu transfer aja. Saya relatif tidak kenal uang, tidak kenal benda-benda itu. Akibatnya apa? Seperti tidak butuh uang. Dan uang itu jadi sesuatu yang tidak penting. Kenapa? Terus buat apa uang? Ya buat beli apa? Saya nggak tahu apa yang harus saya beli. Yang saya tahu saya makan, saya tidur, udah. Dan saya ibadah. Maka tadi ada orang yang merasa miskin terus, ada nu ditinggalin tiap hari mall tuh. Asa miskin, benar tuh. Terus saya nggak punya apa-apa ya, yang ditinggalinya kepemilikan orang lain, saku orang lain terus. Ya iya, kalau kita melihat saku orang lain terus kita nggak pernah punya. Saya tidak pernah melihat saku orang lain, saya tidak pernah melihat benda-benda itu. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya beli. Yang saya tahu saya beli sabun, odol, sampo, itu aja. Nah, itu kan sederhana ya. Artinya tidak butuh uang. Kenapa butuh uang? Karena sering lihat iklan. Percayalah. Ya kan? Itu yang disebut penyakit ain. Iya, itu yang disebut penyakit ain. Karena matanya hadir karakter kabitaan. Nah, kabita ini menyiksa tidak? Menyiksa. Bahkan sampai ngomong, saya udah sholat, udah apa, kenapa saya miskin aja? Kunaon miskin? Pan ente masih makan. Can kabeli PCE. Balik lagi ke PCE. Itu. Karena yang dia lihat itu saku orang lain, motor orang lain, apa benda. Untuk kabita mah, kalau kita tidak kena penyakit mata kita ain, insya Allah mual kabita. Kalau itu kabita, insya Allah uang itu tidak menjadi sesuatu yang sangat penting. Punya uang 1 juta, ada orang butuh, bawa weh. Karena saya nggak tahu 1 juta ini bisa beli apa. Yang saya tahu nggak goler, udah bawa weh, kan itu. Tapi kalau tahu bahwa dengan uang 1 juta ini kita bisa beli lensa second yang bagus, kira-kira, eta 1 juta berharga tuh, berharga pisan. Gitu. Kita kalau menonton iklan matanya. Yuk, pajarkeun teh update cenah. Itu. Siap. Silakan. Oh, yes. Naros, enggak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan tadi disinggung bahwa dalam pernikahan teh tugas suami teh dari hulu ke hilir sebetulnya, makanya semua teorinya mah oke lah. Pas praktek, ini by experience. Banyak kok pelajar juga yang praktikum gagal. Ya. Nah pas prakteknya, karena ya menurut penelitian katanya kan laki-laki mah fokusnya dan nggak bisa multitasking. Sementara tanggung jawabnya di dunia modern saat ini memang basisnya tuh semuanya pakai uang lah. Kadang suka sampai lupa kalau apa disebutnya workaholic lah, padahal teu ngasilkeun duit. Terus juga nu gawe tapi teu ngasilkeun naon gitu. Nah, gimana caranya, tipsnya atau ada referensi biar hak istri tetap dapat bisa diberikan, hak anak juga terpenuhi, hak orang tua juga terpenuhi, karena pasti jalani mah ternyata susahnya jadi suami teh ya. Karena perannya banyak pisan. Itu yang disebut misakon golido, perjanjian yang besar. Karena berat jadi suami teh. Kan gitu ya. Dan awalnya saya memberi nafkah sama istri saya itu all out.
ke semua dan saya nggak pegang. Tapi saya harus nyekolahin anak, harus bayar iuran sekolah anak, saya harus beli sabun, saya harus beli bensin, saya biaya operasional lah ya, paling tidak itu. Tidak belum mikir ke anak, ke orang tua, enggak, operasional aja. Tapi rupanya keyakinan waktu itu setiap kita memberi nafkah, Allah akan memberi nafkah kepada kita. Itu ada. Sing percaya. Ketika saya kasihin semuanya ke istri, sementara tetap bayar listrik saya, bayaran sekolah saya, anak, sabun kepentingan rumah saya. Istri saya pegang uang dan kalau bisa masak lah ya, pun bisa. Ternyata terpenuhi semua. Ari uangna menjang istri jangan naon. Terserah, bebas. Oh, Saya nggak pernah nanya. Tabu buat kita laki-laki nanya ke istri, dipakai naon eta duit kemarin 30 juta. Tabu. Asli saya nggak pernah nanya itu sama. Sok ditanyain ke si Umi. Ente, sumpah. Ente. Kenapa? Enggak. Yang sudah saya berikan sudah. Ente pernah buang air besar di sungai? Pernah ditanya itu kemana wae di dahar kusaha wae? Pernah tuh? Ente tinggalkan ya udah. Apa yang sudah dikasihin ke istri? Dan ini saya tularkan ke seorang teman sekelas saya di SD. Dia udah pensiun. Cek Ustadz sebenarnya semua kasihin ke istri. Terus gimana operasional saya hari-hari? Terpercaya ke Allah. Sepanjang masih ada kegiatan yang Allah titipkan, pasti akan Allah berikan ongkosnya. Terus dia nyoba, diuji 3 bulan dia gak punya duit. Ustadz ripuh. Terus berbuat manfaat. Berikan aja kebaikan. Pasti akan dibayar ke Allah. Dan sekarang sudah pulih. Semua penghasilannya sudah 90-10. 90 buat istri, 10 buat operasional dia. Itu udah jalan normal itu. Dan harus dimulai. Harus dimulai breng aja. Alhamdulillah ya kalau sudah beristri yang hadir sekarang di kemudian taat. Insya Allah istrinya beruntung. Suaminya ikut sini. Karena pasti pulang dari sini breng ke istriin semua. Udah ke istriin semua beres kan. Orang tuh bukan naon. Dan ketika tidak punya, ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan? Tidak. Paling tidak kita tuh mikir naon gitu. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa. Beres. Tapi Allah pasti ngasih dah. Hanya Ustadz. Enggak, banyak teman saya tuh pekerja biasa. Dan uang pensiunnya kasihin semua ke istri. Berikut buku ATM. Rekening dan ATM-nya untuk pensiunan dia dikasihin ke istri semua. Dia nggak pegang apa-apa lagi. Langsung istri yang mengambilnya. Dia udah nggak punya uang sama sekali. Tapi rupanya karena Allah nyuruh dia tetap berbuat, tetap bekerja, Allah masih berikan amanah kesibukan, Allah memberikan ongkosnya. Itu. Kiawelah. Saya sampai sekarang, Abah sampai sekarang masih hidup kan ya? Oke, alhamdulillah. Abah masih hidup. Ada teman Abah yang sangat pengangguran, ayah. Ada ya, pengangguran bisa tidak berpenghasilan. Ada. Tetap hirup. Tetap. Ada teman Abah nu beunghar pisan ayeuna ayah. Ayah. Tetap hirup. Anger. Terus naon masalahna? Yang tidak punya uang, yang biasa-biasa aja, yang berlebih, tetap harirup. Tungtung nangke mararaot mah. Maot. Apa riweuhnya? Kalau kita ambil simpelnya ya. Terus saya aja nanya sama diri, buat apa selama ini Dudi kemana wae menilama pisan sibuk dengan urusan dunia ini kan itu. Sampai melupakan hak saya. Apa hak saya? Merendahkan, menghinakan, mengecilkan diri untuk sujud di hadapan Allah yang maha besar. Itu hak saya. Sehingga saya bisa menikmati. Saya salam sungkem ke Reza. Karena saya tahu Reza itu raja. Reza tuh juara lah, bengar pisan, terhormat, edun, bager pisan. Bahagia nggak? Saya dikasih izin, salam tuh sungkem, bahagia nggak saya? Bahagia. Hak saya mendapatkan kebahagiaan, sujud di hadapan yang maha agung. Kalau selama sibuk-sibuk, bahagia nggak sujud tadi? Sujud Isa bahagia tuh. Biasa, meureun nya. Kunaon? Karena dianggap nanti Allah biasa. Jika bahagia. Soalnya kita kosong kan. Gampang gitu. Asal dia luka hipnotis ya tuh. Ya, bahagia tapi hampanya. Iya. Itu si ganunya bahagia. Enggak. Kalau tahu Allah itu seperti apa, dari sifat-sifatnya saja kemudian kita yakini, asli naza
sujud ini menjadi sujud yang saya tidak perlu dunia rek hancur gimana. Itu akan terasa seperti itu. Ketentramannya, kebahagiaannya seperti itu. Itu cobaan gerak. Tapi itu dari kapan kan itu mulai menanamkan, dari mana mulainya Kebahagiaan seperti itu. Ustadz menanamkan jadi udah totalitas dapat uang di sana. Saya nggak tahu mulainya kapan, tapi yang jelas saya selalu minta kepada Allah, ya Allah jangan kau biarkan saya tertipu oleh dunia ini. Ujungnya apa? Tiba-tiba saya tidak malas gitu, malas belanja, malas ke mall, malas dulu masih rajin ya KBC misalnya, sekarang udah hoream. KBC kan nyuruh aja, jika pangmalikan dia lah. Di mana cari searching di mana mau di pasar online mau di BC silakan aja udah. Dah hanya gitu aja. Mulai rupanya Allah nuntun ya, memisahkan saya dengan pasar. Memisahkan saya dengan teman-teman tukang jajan. Dipisahkan teh. Dengan teman-teman yang suka update barang. Saya suka motor, saya punya komunitas motor. Mulai saya dipisahkan dengan mereka. Bawa lama motor, ban aja, ban sama, mereknya sama Betlek. Tapi beda-beda tipe saya tahu itu. Sampai saya pengen, tipe punya saya tipe yang ini, saya pengen tipe yang itu. Wah harganya, satu ban harganya 8 juta. Gaya sih gana. Ada dorongan ke sana. Sudah mulai saya dipisahkan dengan komunitas itu. Mulai terkenal, hilang, tidak update lagi barang-barang itu, benda-benda itu tidak ada lagi. Sudah. Sekarang udah gak butuh apa-apa. Sampai anak saya nanya, Pak biasanya mobil teh diutak-atik, dikiturkan, enggak, udah gini aja. Udah. Gitu. Sejak kapan? Sejak diijabah. Waktu saya berdoa, ya Allah, jangan sampai kau biarkan saya tertipu oleh dunia ini. Dan itu berulang ya, doa nanti terus-terusan. Dan gak mau tuh, siapa yang mau ketipu sok? Kecuali ada wanita cantik, ya Allah saya pengen ketipu sama dia. Wanita kesebelan gak ploken. Gitu. Siap. Begitu ya. So kayaknya jadi MC, terus salah nanda tangan kuduna buat siapa, dia yang nanda tangan karasa kecil. Kesal tuh. Kuduna menang 3, aina menangan 1, kesal tuh. Misalnya sebagai MC mau ngagerung. Tapi kalau sudah tidak kenal pasar, tidak kenal barang-barang, benda-benda, kira-kira ngagerung mah. Ada juga buat apa? Terus ya duit yang naon. Itu saya bawa pulang. Kasih Umi Mimi dah. Bapak udah tuh Pak, yang Bapak bensin mana? Ayah di pom bensin, udah gitu. Dan kebetulan juga qadarullah ya, apa yang kita tanamkan kita tua ya. Saya punya pom bensin yang kenal dengan pemiliknya, kalau nggak punya uang pengen isi bensin tinggal nelfon. Bensin lah pinuhan, kan gitu. Saya punya apotek yang kalau saya tidak punya uang butuh obat tinggal nelfon kan. Ya itu apa pelakan lah ya. Jadi saya butuh uang nggak? Apotek gratis, bensin gratis. Segala ayahnya. Butuh Waluya teh bener. Iya waluya. Butuh duit tuh. Terus baju tah. Baju saya udah sarang, tinggal saya telepon aja yang biasa ngejahit. Bro, serang baju siap, kirim 2. Nanti sore nanti datang nanti di pangaput ke. Gitu. Kenapa? Pepelakan namanya. Walau alam, ya itu tadi uangnya disimpan di saku orang banyak. Itu. Ada seorang tukang ketok halus. Pejabat aja ngundang dia ke rumahnya, dia nggak mau, bawa aja ke bengkel. Tapi saya ngundang dia bisa. Mas, kan dia mas lah, kentobil. Siap. Itu pagi-pagi sebelum dia ke bengkelnya datang ke rumah dulu ngetok heula. Jadi rapi terus kan mobilnya. Kenapa? Ada tukang ketok kan geus kepegang. Kenapa? Karena saya sering iseng transfer aja ke dia. Satu saat saya transfer ke dia, tiba-tiba ingat sama dia kan. Transfer. Dia nggak ngomong nuhun. Ya sudah nggak apa-apa. Nggak ngomong terima kasih juga. Setelah 2 bulan baru saya ketemu lagi. Mas, kemana wae? Pak Haji, waktu Pak Haji transfer uang itu, sore itu bapakku meninggal Pak Haji di Jogja. Terus aku pinjam uang ke sana kemarin, nggak ada yang ngasih Pak Haji buat bis. Tiba-tiba Pak Haji ngirim, itu luar biasa. Saya bisa pulang ke Jogja, gitu. Padahal itu
ya pengen aja ya kita ngirim. Apa yang terjadi? Hati dia terikat. Langsung kacang-cang ke orang. Nurut itu teh. Pira duit sakitu gitu kan. Karena itu jangan pernah menunda berbuat baik. Ya, jangan pernah menunda. Siapa tahu ketika kita aduh hayang ngirim ke Reza siapa tahu pada saat mungkin hanya 50.000 misalnya, hayang ngirim 50.000. Kerbutuh pisan siapa tahu kan. Allahu alam itu. Sok atau tong naruna-nuna transfer we nya. Tong dingkeng Itu banyak tak Ustaz nu kitu tas. Jangan tunda kebaikan sok transfer ke aing. Sok transfer ke aing dezig. Ya itu. Silakan masih ada waktu teman-teman semua kalau Iya ada relax lah. nyantai kita mah. So, Siap. masih nyambung? Masih nyambung. Siap. Jadi terkait dengan pepelakan tadi ya, karena saya sendiri merasakan dua fase lah, fase yang keikat waktu sama yang fleksibel. Saat fasenya sekarang alhamdulillah bisa lebih fleksibel, itu pepelakan teh mudah buat melak gitu, mudah untuk melak di dia gitunya. Tapi buat yang masih terikat waktu, nah gimana cara buat bisa memelaknya dan ngebagi? Mungkin kalau yang masih pada bujang mah ya bisa lah ya, masih bebas malamnya atau weekendnya pepelakan. Itu pun kalau yang mau pepelakan. Nah jadi balik lagi ada tips gitu. Tanam apa yang kita tanam. Begini, ada yang disebut ahli surga itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim kerap menyematkan kebahagiaan di hati orang lain. Zat kebahagiaan. Dan itu disebut ahli surga. Karena selalu membuat orang lain bahagia. Tidak pernah membuat orang lain rungsing. Rudet, nggak pernah. Nah yang disebut pepelakan tidak saja dalam bentuk finansial yang kita bagikan. Tegur sapa, ya. Nyapa. Kalau kita punya tetangga yang jorok, eta pagerna muka wae nggak salah meureun. Kita pakai potet, ngeren heula, tutupkeun le pagerna, pergi lagi. Itu pepelakan. Ya yang disebut kita tanaman kita yang akan kita petik hasilnya Allah alam entah dari dia atau dari orang lain nantinya. Tapi senyum itu luar biasa, senyum itu luar biasa. Seperti seorang teman dengan modal senyumnya di sebuah majelis taklim kebetulan dia duda. Terus tiba-tiba ada seorang janda di sebelah sana. Selalu saja setiap dia duduk ke pengajian janda itu senyum, dia selalu balas senyum. Kan gitu unggul. Akhirnya kan sering keperhatiin tuh senyum. Si janda itu teh biasa pakai kerudung merah. Suatu saat ke pengajian dia pakai kerudung kuning. Nyapalah si duda ini. Teh biasanya kerudungnya merah kenapa kuning? GR tuh jadi nafsu perempuan tuh merasa diperhatiin. Iya kan gitu tuh teh. Sekarang jadi suami istri itu. Oh? Iya. Kebaikan yang disematkan tidak susah senyum. Nah itu tanaman buat kita yang sangat sibuk. Tidak salah kalau kita juga senyum sama supir angkot. Angger saya dulu ke sekolah pakai angkot Dago Kebun Kalapa ya. Dago Kebun Kalapa selalu berhenti. Dan karena saya standby jam segitu pasti angkotnya no eta. Mang, Cep sekolah muhun. Selalu sampai setelah saya lulus, setelah saya sarjana si supir angkot itu saya kenal. Karena saya akhirnya tahu rumahnya. Saya tengok, saya datang. Kan itu. Dan supir angkot itu punya anak perempuan gelis. Dia berharap saya bisa berjodoh dengan anaknya. Kebetulan hati saya sudah terpaut pada yang lain. Udah. Itu jadi baik sampai akhir hayat. Itu luar biasa itu. Dan saya berharap kalau dulu buat saya itu kebaikan biasa aja. Tapi sekarang saya lebih mengerti setelah tahu dalil bahwa kebaikan itu membuat kita menjadi ahli surga. Itu. Jangan pernah bikin kecewa orang kayak pepelakan. Itu. Siap. Dan harus diingat bahwa segala sesuatu itu bakal kembali ke kita dan dapat balasan. In ahsantum fali anfusikum. Kebaikanmu untukmu. Itu. Siap. Ayo, ada lagi? Main hayu baik. Silakan masih ada? Ini kalau tidak ada ya. Iya, karena jimat itu karena jimat. Biasa mau bertanya tanpa ekspresi. Tadi, ayo pertanyaan apa tuh? Langsung enggak. Tan, ini
sekarang kan biasanya lamun misalkan mau bisnis kuliner nih atau mau buka usaha lah, kan lamun namana heboh yang nggak Islami teh makin disukai Tan. Ya. Ya, apakah itu boleh Tan kalau bikin nama dari ngasih namanya teh yang haram lah, yang tidak disukai, ayam Bisa. pocong lah, Ya. nasi pocong Bisa. misalkan, atau Ayam bakar rasa iblis. So gitu kan ya. Silakan aja kan diaminan meureun. Ya, nama itu kan akan menjadi doa, iya. Mending mana kita bikin nama supaya heboh, ayam goreng rasa iblis bakar. Atau kesolehan dan populernya kebaikan kita itu jadi laku. Saya ada punya teman banyak bisa bager sih orang nanti ramah gitu ke semua nyapa we kalau ketemu teh nyapa baik ya. Satu saat dia udah beli jualan ini non sih lauk teh belut kan lele ya lele naon lah. Udah saya datang pengen tahu karena dia dagang tengeuna nggak enak. Terus teman-teman yang lainnya juga datang karena dia ramah. Asik nyapanya tuh enakan. Datang ke saungnya dia. Semua akhirnya ada usul saran dari teman yang lain. Kieukeun geratai resepnya terus gitu. Akhirnya jadi lele yang sangat laku sekali. Sangat laku. Nah, itu yang menjadi modal apa? Silaturahim atau nama? silaturahim. Yang muda-muda nih pengen usaha bagus, pekerjaan bagus, silaturahim seluas-luasnya. Saya ingat dulu sebelum saya makalangan seperti ini, saya punya kebiasaan nangkring duhur di Masjid Agung Bandung. Sholat duhur di sana. Saya parkir Vespa tadi itu. Di Masjid Agung saya, Ustadz Uus Muhammad Ruhyat, siapa lagi? Ada Ustadz Irfan, Dr. Irfan Syafruddin itu. Kita ngumpul di masjid. Ambil papan tulis. Belum ada whiteboard waktu itu. Ambil kapur. Ceramah itu opatan ngedepong. Itu setiap duhur. Tina opatan jadi 20 orang, 30 orang terus kita aplusan ceramah. Jadi bukan terkenal karena nama atau nama majelisnya, nggak ada. Terus akhirnya pinuh yang datang tuh setiap duhur ada gitu. Uus maju, Ustadz Uus. Datang Wawan Sofwan maju kan itu ya. Satu-satu. Akhirnya kami semua jadi seperti ini. Itu dari iseng papan tulis di Masjid Agung. Belenyang tari tulis nerangkeun naon we sabelenyangna harita. Dan kita kalau sudah ketemu ngumpul terus ngobrol eta sok seuri. Karena iseng pisan atuh di tina ngadepok. Bada duhur, beres salat duhur ngapain? Udah ada ke pinggir kan ini tengahnya, agak ke pinggir kan di pinggir tarik ke papan tulis. Ceramah we urang teh. Terus bikin heboh sesurian ramai hari ngariung banyak. Sampai akhirnya DKM ngajak kita untuk ngurus remaja Masjid Agung Bandung. Dan saya ketuanya dengan anggota 6 ribuan waktu itu dan banyak pisan. Saya nggak yakin apa benar ribuan gitu anggotanya. Ternyata ketika kita bikin tablik akbar dan mengundang semua anggota, bener hadir semua pinuh eta Masjid Agung dan alun-alun harita itu luar biasa. Jadi kita jangan menjual nama, lebih baik inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, paling akan sukses di antara kamu adalah yang paling takwa di antara kamu, yang akhlaknya paling baik tentunya. Itu. Nah, mumpung muda ya, luaskan jaringan itu. Makin luas jaring makin banyak ikan ketangkep. Jaring makin kecil, ikannya makin sedikit yang kita tangkap. Siap. Masya Allah ya. Masih ada pertanyaan? Satu lagi? Kalau tidak ada, hiji deui nya. Siap. Dulu masalah teh saya tinggal. Bukan. Banyak bertanya itu banyak berpikir, nu teu nanya teu mikir Oh pasti. benar. Komo nu nitip-nitip pertanyaan acan ya. Nitip. Tadi disinggung terkait silaturahim. Banyak juga yang bilang silaturahim itu membuka rizki. Sampai terpikir tuh silaturahim tuh ya ketemu orang ngobrol. Cuman yang jadi bingung adalah kalau ketemu orang dengan satu niat itu gampang pendekatannya teh.
Misalnya mau deketin orang itu karena ada goals, ada maksud lah, ada goals tertentu, segala macam tuh lancar lah. Tapi jadi pertanyaannya yang dimaksud silaturahim itu apa? Apakah itu juga masuk silaturahim atau enggak? Kadang kalau misalnya nggak ada maksud, terus harus ngobrol, harus memulai pembicaraan teh ngeblank, we bingung, pelong-pelong, itu tuh. Ya, itu kan nyambung oke kan. Katanya mah justru silaturahim itu jangan ada maksud. Ya ketemu, itu kayak udang di balik batu itu. Harus ada udang di balik batu, udang-udang pisan matumanya weh. Artinya apa? Semuanya juga harus ada maksud. Dan misalnya saya mau nagih hutang ini sudah silaturahim kan? Bahwa nagih hutang itu menyambungkan silaturahim, menyelamatkan. Reza punya hutang sama saya tagih, itu menyelamatkan Reza masuk surga kan? Atau Reza datang ke saya pinjam uang karena percaya bahwa saya punya. Itu juga silaturahim, pinjam uang. Ya, tapi jangan kecewa pada saat ditolak kan, itu pada saat tidak dikasih. Oke. Jadi yang dimaksud silaturahim meluaskan rezeki apa? Setelah saya ketemu makanya saya tanya, Anda kesibukannya apa? Itu kan diantaranya. Saya tuh tukang bikin ranjang khusus, ranjang pengantin untuk malam pertama kuat pisan. Misalnya kan gitu. Maloya gitu. Kayak jimal oya, kado mal ender, nu katilu mal reyo, nu kaopat mal sada. Misalnya itu ranjang pengantin dan dijamin tibra. Itu saya tukang bikin ranjang itu. Dari situ kita dapat uang nggak? Oh, mulai jaringan kena kan? Adik kamu apa usaha? Saya mah tukang bikin bantal. Sambungkan antara bantal jeung ranjang. Dan kita jadi penengahnya. Dari silaturahim hadir. Ini handphone hasil apa? Hasil silaturahim. Pengen ngobrol cepat, ya kan? Terus video call itu teknologi dari mana? Dari silaturahim. Dan kalau tidak pernah ada orang ngobrol, mau rente kepikiran ada video call, ya kan itu. Terus ada mobil motor dari mana? Dari silaturahim, ya nggak? Satelit itu dari mana teknologinya? Dari silaturahim, ya nggak? Semua yang ada ini menurut saya dari silaturahim. Karena itu, nah ini closing ya. Semua ibadah kita untuk membangun ketakwaan. Semua ketakwaan kita untuk membentuk akhlak mulia. Semua akhlak mulia kita untuk pergaulan kita. Dan pergaulan dengan akhlak mulia adalah silaturahim. Dan semua silaturahim menghasilkan karya, baik teknologi ataupun yang lainnya. Ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Bhinneka Tunggal Ikanya, bubuk Indonesia. Ingin menghancurkan umat Islam, hancurkan silaturahimnya, bubuk umat Islamnya. Dengan silaturahim kita bisa, nah tadi hari saya ibadah terus, tapi terbengar-bengar, tanya silaturahimnya bagus nggak? Ya kan? Kalau silaturahimnya, saya yakin orang yang ngomongin orang ngus ibadah, sholat, tahajud, nggak doa, usaha, anggar miskin, kira-kira tipe orang yang itu orang silaturahim atau bukan? Bukan. Dia lebih banyak mengeluh daripada silaturahim. Orang yang silaturahim itu orangnya optimis dan selalu gembira, kemana buka duit senang weh, dan orang lain tidak tahu kalau dia tidak punya uang, itu orang silaturahim. Nah orang pengeluh seperti itu kira-kira silaturahim mual. Bawa anak protes karena kebenaran batur teh. Hayo kesaku batur anu dikodokan teh. Kan itu. Itu susah untuk silaturahimnya. Orang yang butuh uang. Hese silaturahim teh. Bawa anak teh pokoknya fokus yang kabuli. Fokus itu. Nah, orang yang silaturahim mah enggak. Akhirnya dia punya. Seperti itu. Meskipun dia tidak berpikir. Ya saya tidak berpikir pengen punya rumah. Dan saya nggak fokus untuk membangun rumah sampai ngumpulin uang, nggak. Silaturahimnya seluas-luasnya. Ternyata dari situ banyak hal yang bisa membuat saya bisa dapat rumah. Gitu. Jadi ini baju model begini dari mana? Dari silaturahim. Kenapa saya modelnya gini? Dari silaturahim. Terus dari sini ayah yang nunutan tuh, ayah. Terus nanti ayah tuh dijual kayak baju koko uje bahayanya, baju koko uje ada itu dari ada sesuatu yang dijual dari situ, dari silaturahim ada uang. Jangan salah, semua ini terjadi, bahkan lampu juga dibuat untuk silaturahim, karena silaturahim. Orang ngobrol hari malam sok poe ke, ya orang ciptakan lampu kan itu. Jangan salah, semua dimulai ingin kaya silaturahim, ingin sehat silaturahim.
Saya tahu dia batuk terus, kunon batuk terus, saya obatnya naon cikur digayam, oh berarti cikur. Kan dari silaturahim ada obat. Dari silaturahim banyak hal. Oke, itu mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ya jemaah yang sudah hadir pada hari ini. Ini masuk di season yang kedua kita. Dan kalau misalkan ingin lebih lengkapnya, teman-teman semua bisa dicek di scaleapiman.com. Atau misalkan teman-teman juga belum tergabung di grup, itu silakan gabung di grup di Telegram ya, Scale Up Iman teman-teman semua, begitu ya. Jangan lupa setiap hari Kamis pada maghrib kita akan rutin menyelenggarakan Scale Up Iman ini bersama Ustadz Dudi. Terus kan tadi? Enggak, apa kayak esa. Kayak gitu, hah? Itu. Can aya anu harita teh? Itu pokoknya Terus gitu. Ya. Pokoknya nanti kan teman-teman semua mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk dimudahkan langkah kakinya hadir ke majelis scaleupiman.com ya. Gitu. Benernya? Benar. Majelis Scale Up ada scaleupiman.com. Nanti kalau misalkan teman-teman semua ada masukan demi perbaikan kita, silakan berikan masukan ya. Kalau yang di rumah nggak, aduh saya mah di rumah nggak bisa hadir, tenang nanti kita sediakan ente kita kayak Zoom teh naon lah, nanti kita live streaming apa gitu ya, mungkin nanti next ke depannya teman-teman semua. Silakan nanti minggu depan siapkan pertanyaan, bawa pertanyaan sebanyak-banyaknya apapun, karena majelis ini sengaja kita buat Ya, untuk kenapa? Supaya jangan statis. Majelis ini akan terasa ramai dan kira-kira akan bertambah gak jamaahnya. Kalau kitanya dia awal nggak ada usaha, nggak ada hasil. Ya. Meskipun hasilnya akan berbeda, tapi paling tidak ketika kita sibuk untuk menemukan bertanya, di sana ada chemistry yang akan sedang kita sebar ke banyak orang. Ya kan itu. Jadi harus ada pertanyaan. betul. Kalau bisa jadi pertanyaannya itu mewakili teman-teman yang lain juga gitu ya. Jadi silakan ya, pokoknya setiap hari Kamis silakan bawa pertanyaan, karena majelis ini sengaja dibuat untuk membahas segala permasalahan supaya laki-laki nate kararuat gitu ketika hadir di rumah teh. Begitu ya teman-teman semua. Baik, demikian kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Fahmi Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.